Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita dengan materi kuliah Audit 1 oleh saya, Yudhistio, SE, MAK, dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sangbumi Rua Jurai. Di dalam audit ada namanya compliance, assessment, prosedur, evaluation, operation, dan quality. Definisi audit. Audit atau pemeriksaan dalam arti evaluasi bermakna luas dari suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilakukan oleh yang berkompeten, objektif, dan tidak memihak yang disebut auditor. Menurut Sukirno Agus, audit adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen. Laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan catatan akuntansi dan bukti pendukung dalam rangka memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Menurut Mulyadi, auditing adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif atas tuduhan, kegiatan ekonomi, dan kegiatan dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara laporan dengan kinerja yang telah ditetapkan. Menurut Arens and Lobaket, auditing sebagai proses pengumpulan dan evaluasi bukti informasi yang dapat diukur pada suatu entitas ekonomi. Audit harus dilakukan oleh independen dan kompeten. Perbedaan auditing dan akuntansi. Metode akuntansi mencakup kegiatan mengidentifikasikan bukti transaksi yang dapat mempengaruhi perusahaan atau pemerintahan. Sedangkan auditing, laporan keuangan terdiri dari upaya memahami bisnis dan industri klien. Di dalam slide berikut, kita dapat melihat perbedaan auditing dan akuntansi dilihat dari metode, tujuan, dan pihak yang bertanggung jawab. Laporan auditing tanggung jawab auditor dan laporan keuangan tanggung jawab manajemen. Dalam slide ini, perbedaan auditing dan akuntansi kita dapat lihat dari arti, peraturan, dan pekerjaan yang dilakukan oleh akuntansi dilakukan oleh akuntan, auditing dilakukan oleh auditor. Mengapa audit diperlukan? Jika tidak diaudit, ada kemungkinan bahwa laporan keuangan mengandung kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Jika laporan keuangan sudah diaudit dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari KAP, berarti pengguna laporan keuangan bisa yakin bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji. Mulai dari tahun 2001, perusahaan yang asetnya 25 miliar ke atas harus memasukkan audit financial statement ke Departemen Perdagangan dan Perindustrian. Perusahaan yang sudah go public harus memasukkan audit laporan keuangan ke Bappepan LK paling lambat 90 hari setelah tahun buku. SPT yang didukung oleh audit laporan keuangan lebih dipercaya oleh pihak pajak dibandingkan dengan laporan keuangan yang belum diaudit. Jenis-jenis audit. Ada audit laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan. Audit kepatuhan. Audit kepatuhan adalah audit yang ditujukan untuk menentukan apakah yang diaudit sudah sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Audit operasional merupakan review secara sistematik kegiatan organisasi dalam hubungannya dengan tujuan tertentu.
Profesi akuntan, semua bidang pekerjaannya yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk akuntan publik, akuntan internal, serta akuntan pemerintahan. 4 jenis profesi akuntan. 1. Akuntan perusahaan. 2. Akuntan publik. 3. Akuntan pendidik. 4. Akuntan pemerintahan. Akuntan perusahaan adalah akuntan internal yang bekerja di sebuah perusahaan yang tugasnya menyusun sistem akuntansi, menyusun anggaran, dan perpajakan. Akuntan perusahaan haruslah orang yang memiliki ketelitian yang tinggi karena perusahaan bergantung kepadanya. Akuntan publik, tugas mereka adalah melakukan audit pemeriksaan, menyediakan jasa perpajakan, hingga memberikan konsultasi manajemen. Akuntan pendidik bertugas di ranah pendidikan, seperti melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi, serta melakukan pengajaran pendidikan akuntansi di perguruan tinggi. Akuntan pemerintahan bekerja di lembaga pemerintahan seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pemerintah mempunyai standar akuntansi yang berlaku khusus pembukuan pemerintahan. Profesi akuntansi luar negeri internasional. 1. Certified Public Accountant CPA. 2. Certified Financial Analysis. 3. CIA. 4. CGA. 5. Certified Accountant CA. Standar audit merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesional dalam audit atas laporan keuangan historis. Dibuat oleh Dewan Standar Provinsi Akuntan Publik. Ada 3 standar yang ditetapkan oleh IAPI. Standar umum, audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai auditor. Auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua hal yang berhubungan dengan audit. Standar pekerjaan lapangan, auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat yang menyangkut laporan keuangan yang akan diaudit. Standar pelaporan, ada 4 faktor. Jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan yang informatif belum memadai, maka auditor harus menyatakan dalam laporan auditor. Di situ ada 4 faktor yang harus dilakukan oleh auditor dalam pelaporan audit. Demikianlah mata kuliah Audit 1 yang dibawakan oleh saya, Yudhistio SEMAK, dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sang Bumi Ruwajurai. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rama Saburai.